Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Desa Sukadana, Kecamatan Malusma, Kabupaten Majalengka. Dan sekarang saya akan bersilaturahmi ke salah seorang pakar spiritual karena lagi rame-ramenya tentang pawang hujan waktu MotoGP di Mandalika kemarin. Gimana sih tanggapan seorang spiritual tentang pawang hujan tersebut, karena banyak banget sesajen-sesajennya teman-teman. Seperti apa kisahnya, karena beliau juga memiliki banyak banget kejadian-kejadian mistis, kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar manusia. Dan rumahnya juga berada di samping sungai teman-teman. Nah, ini rumah pakar spiritual tersebut di atas ini yang akan saya kunjungi. Makanya tontonin terus video ini sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, diberikan keturunan yang soleh-soleha. Untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Dan yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga bisa mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya rumah, semoga di tahun 2022 ini kita bisa membeli atau membangun rumah, walaupun itu rumah sederhana, untuk membina rumah tangga bersama keluarga kecil kita tercinta. Di depan saya ini merupakan saluran irigasi ya teman-teman, dan di bawahnya itu merupakan area aliran sungai yang sangat mengerikan banget menurut pengakuan warga di sekitaran sini. Dan di sini ada pohon besar yang sudah ditebang. Nah, untuk lokasi rumahnya sendiri ini berada di sini nih, berada persis di sini. Kalau dari sepintas itu bukan kayak rumah ya teman-teman. Nah, seperti biasa kalau di area perkampungan ada yang namanya jobong. Apakah ini WC umumnya orang-orang kampung? Kalau di kota kan MCK harus bayar, ke toilet umum itu 2000, kalau di kampung gratis. Dan di depannya itu merupakan area jalan raya penghubung antar desa, Desa Kelapa II dan juga Desa Sukadana, Kecamatan Malusma, Kabupaten Majalengka. Dan untuk Kelapa II sendiri kalau nggak salah masuknya Lemas Sugih ya, kalau Sukadananya udah masuknya Malusma teman-teman. Dan di sini ada batu keramat, dan konon katanya di jalan ini sering banget terjadi kecelakaan maut teman-teman. Nggak tahu diganggu sama makhluk halus atau apa, saya kurang paham, kurang tahu persis. Itu hanya menurut pengakuan masyarakat yang ada di sekitaran sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol aja. Kebetulan rumah bundanya itu berada persis di samping batu keramat tersebut ya teman-teman. Dan di sini ada namanya musola zaman dulu untuk para petani atau masyarakat sekitar menjalankan sholat sembahyang yang 5 waktu. Nah, tadi juga sebenarnya saya sudah masuk duluan, sudah izin dulu terlebih dahulu. Alhamdulillah bundanya mengizinkan dan mau diwawancarai. Jadi kita akan nge-review dulu sekeliling rumah bunda tersebut ya teman-teman. Nah, ini gerbang masuknya, gerbang masuk menuju rumahnya. Oke, assalamualaikum. Wah, ini nampak halaman depannya ya teman-teman. Dan di sini tuh banyak banget burung lovebird ya. Wow.
Itu burungnya sangat bagus sekali ya teman-teman. Nah, untuk di sini kita melihat dulu ke sebelah sana ya teman-teman. Di sebelah sana ada apa aja? Ini banyak burung juga, dan juga ada tanaman hias loh teman-teman. Nah, ini musola atau tempat bagi para tamu menjalankan sholat yang 5 waktunya di sini mungkin teman-teman ya. Dan di belakang itu, di sampingnya ini merupakan dapur atau apa nih? Oh, WC umum, WC-nya teman-teman. Itu ada burung merpati juga. Nah, ini ada kolam ikan, ada eceng gondoknya, terus ada apa itu? Ikan-ikannya juga loh teman-teman. Nah, untuk dapurnya sendiri ini di sini. Jadi rumahnya terbuat dari bambu ya teman-teman. Oke, kebetulan bundanya ada di sana, jadi kita langsung masuk saja ya teman-teman. Ngobrol-ngobrol bersama si bunda. Assalamualaikum. Nah, ini kebetulan bundanya ada, dan di sini juga saya ditemani sama Teh Nenden dan juga Mister Nazar. Halo. Oke, assalamualaikum bunda. Alhamdulillah nih bundanya sedang tidak sibuk ya bunda ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar nih. Siap. Tentang spiritual ya bunda ya. Oke. Nah bunda, tapi sebelum mengarah ke sana, kan itu terkenal di bawah itu ada batu ya. Iya. Konon katanya di batu tersebut itu sering banget terjadi kecelakaan maut bunda. Apakah itu emang betul atau gimana? Hanya sekedar mitos dari masyarakat aja? Kalau benar enggaknya walau alam. Kalau maut mah enggak. Maksudnya maut mah enggak. Tapi kecelakaan mah sering yang menyebabkan orang jadi jatuh gitu. Kalau namanya maut kan berarti setiap kecelakaan teh Meninggal. Berarti kayaknya histeris banget. Tapi kalau ke arah sering banyak yang jatuh, sampai ada yang sampai ke sungai, orang Salado, Talaga, sampai motornya juga, sampai istilahnya rusak badannya ada. Terus bukan 1 2, tapi sekarang sudah tidak, jarang lah maksudnya, enggak terlalu sering gitu. Apakah ada sosok gaib bunda, secara penglihatan bunda lah, sosok gaib yang penunggu batu tersebut atau gimana? Oh ya, kalau sosok gaib walau alam, karena ini yakin dan tidak yakin, percaya dan tidak percaya. Kalau saya meyakini bahwa Allah menciptakan ada yang gaib dan non gaib. Pernah mendatangi namanya Mayang Sari, katanya ada di batu itu, nggak mau dipindahkan karena itu rumahnya. Sebelum ada manusia udah ada dia. Dulunya dia katanya arwahnya si Mayang Sari itu matinya di situ, bunuh diri. Nah, berarti gaibnya berarti bukan si Mayang Sari yang arwahnya gentayangan, Tapi berarti korinnya ya. Korinnya. Berarti setannya lah yang menunggu itu. Itu menurut saya seperti itu. Jadi Mayang Sari yang jadi sosok korin Mayang Sari yang sering mengganggu Nah, pengendara motor pengendara mungkin ya. motor. Jadi menyebabkan kecelakaan Dan tapi kebetulan yang sering diganggu tuh laki-laki. oh, Gitu. pantesan saya ngeri pas tadi ke belakang sendirian. Nah ini bunda tentang spiritual juga ya. Mangga. Gimana sih tanggapan bunda? Karena kan kebanyakan orang istilahnya ada yang pro, ada yang kontra tentang spiritual. Karena kalau spiritual membahas gaib. Tanggapan bunda sendiri gimana tuh?
Tentang apa? Tentang gaib. Tentang spiritual. Kan banyak orang yang nggak percaya, ada yang percaya. Gimana sih tanggapan Tinggal Bunda? kita memaknai begini aja. Allah itu menciptakan ada yang gaib dan non gaib. Contohnya malaikat itu ada mengikuti kita. Malaikat itu ada mengikuti kita. Tapi kita sendiri tidak pernah akan mengikuti, tidak pernah melihat yang namanya malaikat itu seperti apa. Tidak tahu itu ya Bunda. ada. Allah itu ada, bisa menciptakan alam semesta ini. Bisa menggugurkan gunung, bisa melenyapkan sesuatu. Tapi kita untuk melihat Allah itu kan nggak bisa. Betul. Karena itu gaib gitu kan. Betul. Yang menciptakan kita. Jadi yakin dan tidak yakin gimana kita mensikapi situasi dan kondisinya. Karena ada yang sakit ternyata nggak bisa diobati dengan obat-obatan, ternyata dengan kekuatan Doa, yang ya. di luar obat-obatan dia bisa sembuh. Contohnya orang yang kedatangan makhluk-makhluk yang kasat mata itu kan selalu ada di mana-mana. Iya betul. Jadi tergantung kita menyikapinya. Mensikapinya. Mau percaya silahkan, Tidak juga apa-apa. tidak apa-apa Itu ya. walau-walam karena kita yakin Allah itu menciptakan yang gaib dan Betul. yang non gaib ada. Itu harus diimani ya Bunda ya. Kalau manusia kan memang nyata, kalau sosok gaib ada setan tuh di mana? Emang kamu tahu setan? Kan nggak bisa membuktikan. Tapi kenapa ada orang bisa tega membunuh anaknya sendiri, bisa tega istilahnya mendolimi sesama teman? Itu kalau bukan bisikan setan, karena malaikat tidak akan bisikan yang tidak benar. Kalau malaikat kan hanya mencatat laporan. Iya betul. Ini si bunda lagi sodako, ini si bunda lagi nyuri, ini si bunda lagi apa. Nah itu kan malaikat tugasnya begitu. Jadi malaikat mah hanya gimana tugasnya saja ya. Kalau manusia dan jin mah beda lagi mungkin. Kalau jin dan setan itu kan fungsinya juga beda. Kalau jin bisa ditaklukin gimana manusia mengikuti, kalau setan enggak. Oh gitu. Kalau setan kekeh A ya A, B B. Makanya diusir dari surga dulu ya. Nah, betul. Nah ini Bunda tadi teh sempat terngiang mau bertanya apa sih? Kan Bunda sendiri bisa lihat sosok-sosok gaib, sosok-sosok makhluk halus ya Bunda ya. Itu benar gak yang di televisi itu wujudnya seperti itu gitu? Sebetulnya itu wujud maya. Wujud yang aslinya nggak ada sebenarnya. Cuman bisa menampakkan, bisa berwujud dengan ular raksasa, bisa berwujud dengan harimau yang menyeramkan, ular yang itu hanya maya, karena sesungguhnya yang gaib itu nggak ada wujudnya sih. Oh gitu. Jadi tergantung kalau menurut saya. Balik lagi berarti ya, tinggal kita mempercayainya seperti. Ya itu tadi seperti Allah kan yakin ada Allah. Kenapa ada laut bisa seperti ini, kejadian bisa seperti ini. Tapi kita untuk melihat Allah itu di mana? Contohnya angin, ya. Angin kan bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Nah, jadi tentang spiritual, tentang kegaiban juga tergantung kita menyikapinya. Nah ini Bunda, karena lagi rame-ramenya nih, lagi rame-rame di media sosial tentang pawang hujan nih Bunda ya. Kemarin-kemarin ada pawang hujan kan di Mandalika di MotoGP, tapi katanya pawang hujan yang gagal. Udah ada sesajen, udah menabuh kayak apa sih namanya itunya, tong atau apa sih yang kentreng-kentrengan, tapi tetap aja hujannya turun. Itu gimana sih pandangan Bunda tuh? Ya menurut saya dia mendahului yang di atas, karena hujan itu milik Allah. Kita hanya bisa memohon, ya Allah tolong hujan ini singkirkan, saya mau lewat. Seperti saya kalau mau lewat ada hujan, ya Allah hujan di belakang, di depan jangan. Itu kan hanya bahasa, tapi insya Allah dikabulkan. Kayak kemarin saya mau ke Cipager, tolong ya Allah saya mau ke Cikijing, jangan hujan. Di sini hujan, di Kelapa Dua hujan, Bantar hujan sampai Cikijing, sampai Cipager, sampai pulang nggak hujan. Nah itu contoh. Jadi ada doa yang diijabah saat kita meminta, hanya minta, ya Allah tolong pindahkan hujan ini, jangan di Kelapa Dua, tapi tolong di Bangbayang atau di mana. Itu hanya meminta. Selebihnya urusan Allah. Mau ngeijabah atau tidaknya ya. Seperti kejadian di Telaga. Waktu itu hujan angin, dor. Saya mau pulang bingung. Saya minta garam sama tukang bubur. Tolong minta garam. Ada apa? Saya hanya, ya Allah, wasilahnya garam, mudah-mudahan hujan ini, petir ini dihentikan. Saya mau pulang. Seketika itu hujan berhenti, tapi bukan saya bisa menghentikan hujan. Hujan itu berhenti. Doanya pas diijabah. Doanya diijabah. Betul. Baru kalau kemarin mah di Mandalika mah waktu pergelaran itu berarti mendahului karena dia dibayar. Pede dia banget kan dibayar. ya. Sekian ratus juta
untuk menghentikan hujan. Berarti dia teh mampu membuat hujan, mampu membuat terang, mampu segalanya. Kalau saya enggak, cuman mengalihkan. Ya. Ibaratnya ini jalur Cikijing rusak, harus lewatnya Colom, lewatnya yang lain. Soalnya Gili Manuk lagi rusak. Contohnya misalkan saya dari Cimanggu Hilir mau ke rumah Bunda karena di Kelapa II ada longsor, jadi dipindah seperti dialihkan. itu. Namanya jalur alternatif. Kalau kemarin mah udah benar-benar kesombongannya, Itu sombong, dan gitu. kesombongannya itu dibuktikan juga bahwa tidak ada manusia yang melebihi kekuatan Allah. Betul ya, karena udah pede banget, saya udah biasa menjadi pawang hujan, memberhentikan hujan ya. Kenapa istilahnya. ada pawang ular? Dia bisa menaklukkan ular, bisa digigit ular. Karena saat itu ular itu tidak semua nurut. Ada ular yang tidak mau ditaklukkan. Banyak pawang ular digigit ular. Contohnya waktu itu kejadian di Kerawang, penali ular. Udah semua ular dia nurut. Kenapa digigit dia sampai mati di lokasi kejadian? Karena tidak semua ular juga mau ditaklukkan seperti manusia. Halnya manusia ya. Tidak semua mau dipimpin. Ada yang ingin jadi pemimpin kan gitu. Apalagi ini mah pengen ngalahin kekuasaan Allah ya Bunda ya, pengen Di luar, berhentiin hujan itu mah. alam. Tidak ada ilmu yang paling tinggi kecuali ilmu Allah. Betul. Tidak ada kebenaran yang sebenar-benarnya kecuali kebenaran Allah. Manusia itu hanya sifatnya meminta, diberi kelebihan ya sesuai dengan kemampuan. Nah untuk ini Bunda, maaf ya Bunda, mungkin boleh. dari penonton saya nih, penonton Rizkuna Channel ya, mungkin yang butuh bantuan Bunda, misalkan yang mempunyai penyakit, yang sedang terlilit hutang atau sedang kebingungan atau gimana, itu Bunda bisa nggak misalkan Kalau membantu? saya walau alam, saya hanya membantu doa, penyakit-penyakit yang di luar medis, atas izin Allah, atas ridho Allah, saya bantu. Masalah sembuh atau tidak walau alam. Masalah orang terlilit hutang, yang jelas harus dibayar dengan cara berusaha. Yang pernah saya katakan, harus kita modal duit, yaitu doa, usaha, ikhtiar, tawakal, kembali lagi. Karena besar kecilnya rezeki itu semua udah diatur. Allah tidak akan mendatangkan hujan, tidak akan mendatangkan uang, tidak akan mendatangkan apapun kecuali atas izinnya. Kalau Allah udah izin, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi Allah tidak akan menciptakan ini pabrik uang, tidak. Yang membuat itu manusia diberi akal sehat untuk berpikir. Maka kalau manusia itu makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah untuk mengatasi segala masalah. Kalau kita kalah sama setan, berarti kita masih diperbudak setan. Gitu ya Bunda ya. Berarti insya Allah Bunda bisa membantu ya, tapi tidak mendahului atas izin Allah, atas ridho Allah. Tidak akan meyakinkan bakal Karena sembuh doa atau yang gimana gitu ya. diijabah itu bukan orang pinter, tapi doa yang diijabah itu yang Allah ridho, yang Allah kehendaki, yang Allah izinkan. Bismillah 1 dengan Bismillah 1000 akan diijabah 1 kalau kita yakin. Oh gitu ya. Di sini keyakinan. Ya benar-benar Bunda ya. Jadi tidak yang datang ke sini bakal sembuh, kan kebanyakan pakar spiritual kayak gini, udah sama saya bakal sembuh, bakal gini, bakal gini, enggak ya. Yang menyembuhkan Allah. Betul. Manusia hanya sifat perantara. Ya betul. Dokter juga nggak bisa mengatakan ke dokter nanti sembuh, enggak. Betul. Nanti nggak ada kematian, karena kematian milik Allah, penyakit milik Allah. Kita hanya ikhtiar. Wasilahnya manusia, ada syariat, ada hakikat. Hakikatnya manusia berusaha, syariatnya manusia berusaha, hakikatnya yang di atas. Berdoa berarti ya tinggal. Nah, untuk ini tanggapan Bunda sendiri tentang, kan kemarin lagi rame-rame juga nih Bunda ya di mana-mana tentang sedekah laut, terus bukan sedekah laut sih, istrinya ritual di laut tuh yang sampai kena ombak sampai yang meninggal dunia banyak. Itu gimana sih tanggapan Bunda? Mungkin beliau ke Nyi Roro Kidul atau apa gitu. Jadi kalau sedekah laut itu sebetulnya gini. Itu kalau boleh dikatakan tidak ada di Quran dan hadis, hanya istilahnya turun temurun bahwa tradisi. Orang yang mencari ikan di laut, bahwa laut itu ada penunggunya. Nah, kita itu minta izin kepada yang nungguin laut. Kan setiap gunung ada penunggunya, setiap laut ada penunggunya. Nah, kalau kita minta izin tidak akan mengganggu. Nah, para orang dahulu yang mendahului itu tuh ada tradisi turun temurun. Kalau orang Jawa bilang sedekah
bukan sodako, sedekah, istilahnya memberikan apa sih hasil yang telah diperoleh oleh manusia dari melaut. Nah, hiburan ke apa ke, gitu. Tinggal memaknainya aja. Nah, kebanyakan kan di kita bilangnya penunggu laut itu Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Nyi Roro Kidul itu sosoknya kayak gimana sih, menurut pandangan Bunda lah istilahnya? Kalau menurut saya, Ibu Ratu Kidul itu yang diberi kekuasaan untuk ibaratnya mengurus lautan dari Merak sampai Banten. Nah, di situ juga ada sosok Nyai Blorong. Nah, Nyai Blorong itu biasanya yang mengarahkan untuk yang tidak benar-benar, tapi kalau Ibu Ratu Kidul sendiri itu yang mengarahkan manusia itu tidak boleh minta ke siapapun kecuali ke Allah. Lautan itu hanya contoh. Contohnya gini. Ada pasir, ada plastik, ada ikan yang gede yang kecil di situ teh lautan. Manusia itu kalau bisa hidupnya kayak lautan. Rezeki gede diterima, kecil disyukuri, dan kita akan bertemu dengan orang Jepang, dengan orang Indonesia, orang Medan, dengan orang Jawa. Nah, seperti air lautan, seperti itu, hanya lambang. Berarti yang jahat itu Nyi Blorong. Ya, jahat enggak, itu kan mengarahkan ke manusia untuk mengikuti anjurannya. Kamu pengen kaya, harus begini-gini. Bukan jahat menurut saya, tinggal manusianya mau enggak. Kalau mau berarti dia pengikutnya. Mengsekutukan Allah. Nah, ya. Kalau Ibu Ratu tidak mau, manusia itu harus mintanya ke Allah dengan jalan apapun. Kalau agama kan hanya baju, pakaian. Semua juga tujuannya yang di atas. Ya, betul. Jadi cuman istilahnya tema kita berbeda-beda tapi contohnya tetap satu tujuan ya. Ziarah ke Wali Songo, bukan berarti kita teh harus dari Sunan Kalijaga nanti pulang jadi kaya. Kita teh berdoa di sana, siapa tahu dengan sedekah kita yang 5.000 Allah mengabulkan doa saya. Itu sebenarnya pas berdoa di tempat mimbadi aulia. Nah, gitu ya. Ada orang yang lagi kelaparan dikasih 5.000-nya yang jadi wasilah, dia jadi kenyang, doanya diijabah. Betul, nah, betul. Itu. Jadi kebanyakan kan orang ada doa satu wali satu nabi, yaitu 40 orang. Nah, ada doa anak yatim, ada doa orang yang teraniaya. Makanya ada waktu diijabahnya doa. Satu di antara maghrib dan isya, di antara subuh dan sebelum subuh, gitu kan. Ya, jadi kebanyakan orang ziarah ke makam Wali Songo kemana supaya pengen cepat benghar, pengen kaya, itu salah. Kalau saya 16 tahun tukang ziarah kayaknya udah kaya, tapi saya miskin. Saya cuma kaya pengalaman, kaya itu banyak. Kaya pengalaman, kaya sahabat, kaya itu banyak. Jadi karena yang kaya belum tentu cukup. Tapi yang cukup pasti kaya. Ya, betul, benar. Jadi kita yang terpenting tali silaturahminya, karena pas berjarah ketemu sama orang mana-mana kita bisa bersilaturahmi. Saya dipertemukan siapa sih namanya? Kang Hakim. Kan karena Allah, saya nggak berdoa. Mudah-mudahan saya nanti ketemu Neng Nenden, si Aa Nasyar atau Kang Hakim. Kapan saya berdoa begitu? Saya, ya Allah, panjang umur, rezeki sehat, agar pasien saya yang namanya A, B, C, D, E, F, G, H dimudahkan rezekinya. Tapi hari ini Allah mengendaki saya ada di rumah. Saya pas di sini ada. Berarti ketemu kan? Nah, kan nggak calling dulu, nggak WA Bunda ada di rumah apa enggak kan? Gitu. Jadi, nah itulah rahasia Allah. Betul. Yang dipertemukan pasti ada hikmah. Kalau baik membawa kebaikan berarti itu berkah. Kalau membawa kejelekan itu berarti kita diuji untuk biar sabar, sadar. Oh, berarti setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Oke. Bunda, terakhir nih pamungkas ya. Berarti Mangga. kalau misalkan ada yang mau berkunjung ke sini kan udah jelas tadi desanya Desa Sukadana ya. Kelapa Dua. Oh, Desa Kelapa Dua, kecamatannya berarti Lemasugi ya. Iya. Oke, solid teman-teman tadi diralat. Ini masuknya rumah Bunda itu Desa Kelapa Dua, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Jadi ini perbatasan dengan Kecamatan Malusma ya. Sukadana itu masuknya Kecamatan Malusma, dan akses jalan tadi itu akses merupakan penghubung antar kecamatan. Nah, barangkali ada yang nomor teleponnya yang bisa dihubungi gitu Bunda, nomor telepon Bunda gitu. Nomor WA, barangkali ada pasien yang ingin minta saran atau gimana dari Bunda. Oh ya, boleh aja. Nomornya bisa disebutin Bunda? Boleh. Nomor WA-nya? Boleh.
085 085 351 351 231 231 677. 677. Itu nomor WA ya Bunda ya? Iya. Oke, nanti saya taruh di layar video dan juga di deskripsi video. Jadi bagi yang ingin misalkan berobat atau mempunyai keluh kesahnya, silahkan hubungi saja nomor Bunda ya Bunda ya. Iya, Oke. siap. Atau datang langsung lebih baik, lebih bagus. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya bersama Bunda, dan semoga dari video tadi kita bisa mengambil hikmahnya dari setiap kejadian-kejadian yang telah berlalu. Dan juga kita harus mempercayai bahwa yang namanya makhluk halus, sosok gaib itu memang benar adanya, karena kita diciptakan oleh Allah itu jin dan manusia, dan juga jin juga ada yang baik, ada yang jahat, seperti tadi yang Bunda katakan. Dan untuk masalah pawang hujan tadi, karena itu kebanyakan orang itu udah sombong banget, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sombongnya berlebihan, saya bisa ini bisa itu, ternyata dibuktikan sama Allah bahwa kekuasaan tidak ada manusia yang bisa melebihi kekuasaan Allah. Contohnya pawang hujan udah pede banget, bisa hujannya reda karena beliau sudah sering banget diundang di acara-acara besar, dan alhamdulillah mungkin doanya terkabul oleh Allah. Pas di Mandalika dia sombongnya minta ampun, dan Allah buktikan bahwa kehebatan dia itu tidak bisa melebihi kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap pada intinya, pada wasilahnya, kita kalau misalkan pengen ini itu tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Saya Kang Hakim pamit undur diri, semoga di video ini bisa ada manfaatnya atau hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.